Assalamualaikum Pak Lakita. Waalaikumsalam, Mas Ari. Oke, gimana Pak kabar hari ini Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, Walaupun luar di biasa. masa pandemi, kayaknya banyak teman-teman yang sudah berhasil beradaptasi nih kayaknya. Iya, baik Pak, Insya Allah. Oke Pak Lakita, nanti kita agak geser dikit Pak view-nya ya Pak. Oke, Ya seperti kemarin mungkin langsung Mm, berhadapan dengan teman-teman semua atau tatap ya, muka. Ya. Eye contact kita bisa terjaga nih Pak, walaupun oke, melalui online. Oke, baik Pak Lakita, kita buka saja teman-teman semua. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak Laksita. oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ini undangannya sebenarnya agak agak mengagetkan juga nih sebenarnya. Undangannya agak mengagetkan karena sebenarnya bukan kapasitas saya nih, Mas Heri, untuk berbicara ini apa namanya berbicara di forum Genpro ini. Iya, eh semalam sih kita sempat diskusi banyak ya dengan Mas Heri. Kalau kondisi yang kita hadapi hari ini kok kebetulan ini ya apa namanya kok kebetulan mengingatkan kita pada satu buku lama gitu ya, satu buku lama. Ini buku kalau nggak salah rilis di tahun 1998 sebenarnya. 1998 eh, beberapa kali kondisi resesi buku ini selalu menjadi apa ya? Buku ini selalu menjadi menjadi pengingat pengingat akan adanya apa ya? Satu 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 hal yang sangat kalau boleh dibilang satu hal yang sangat pasti dalam menghadapi ketidakpastian itu adalah perubahan itu sendiri gitu ya. Nah, hari ini kita dihadapkan pada perubahan yang amat sangat dan saya pribadi terus terang ngerasa kayaknya ini bukan cuma sekedar perubahan, tapi ini memang peringatan yang luar biasa dari Allah untuk membuat kita ini betul-betul tunduk gitu ya, betul-betul tunduk kepada kekuasaan Allah. Sehingga kalau ada banyak pertanyaan itu terus terang saya agak bingung gitu jawabnya gitu ya. Karena di satu sisi bagaimana mungkin seisi dunia gitu ya, bagaimana mungkin seisi dunia itu betul-betul disuruh. Dulu itu kan kalau diatur-atur suruh diam di rumah itu nggak mungkin gitu. Hanya dengan makhluk yang kalau boleh boleh saya bilang ini adalah prototipe mikronya Ya'juj Ma'juj ya. Ini kita semua langsung eh, lumpuh gitu ya. Bahkan ada berita yang namanya kapal induk Amerika Serikat itu kurang kurang canggihnya gimana pertahanannya, kurang luar biasanya gimana pertahanannya. Itu bisa kebobolan sekitar 200 lebih awak krunya itu terjangkit COVID gitu ya. Dan harus jadi kebayang tiba-tiba kapal induknya berubah menjadi menjadi penjara penuh teror buat buat para ininya. Ini menunjukkan bahwa ini bukan sekedar wabah, tapi ini memang peringatan peringatan dari Allah. Ini kayaknya kita seolah-olah sedang dihadapkan pada masa-masa ketika Fir'aun diingatkan oleh Allah berkali-kali tetap bandel aja, akhirnya dihajar dengan wabah terlebih dulu sebelum pasukannya ditenggelamkan. Ini yang rasa-rasanya kita kita alami hari ini. Wabah ini bagaimanapun juga mengingatkan kepada kita bahwa kita ini bukan siapa-siapa di dunia ini, kita ini bukan apa-apa dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Jadi hanya dengan satu makhluk kecil aja kita semua sudah lari terbirit-birit, semua teknologi kita tidak bisa dipakai gitu ya. Teknologi tercanggih untuk bidang medis sekalipun, bahkan di Amerika sekalipun langsung luluh lantak gitu ya. Bahkan Amerika menempati jumlah penderita dan korban tewas setiap harinya itu paling masif sekarang di dunia. Padahal kurang kurang tinggi apa teknologi mereka. Nah, menyikapi pandemik ini agak agak susah untuk diprediksi karena Korea Selatan yang begitu canggihnya pun dalam
kondisi ketika pasien-pasien yang tadinya sudah dinyatakan sembuh ternyata kembali lagi mereka positif lagi mengidap virus itu. Terus di Cina juga begitu. Bahkan di Australia, di Inggris pun juga yang tadinya positif udah negatif sekarang positif lagi. Artinya ini bakal panjang nih ceritanya. Begitu juga bagaimana dengan di Indonesia? Kalau di Indonesia kita yakini bahwa memang eh, kita tidak melakukan tes semasif yang dilakukan oleh pemerintah di Cina, dilakukan pemerintah di Korea Selatan, di Italia maupun di Amerika. Kita hanya sebatas menunggu ya, hanya sebatas menunggu. Kalau ada pasien baru dilaporkan di dalam data itu pun tidak semua kayaknya dilaporkan oleh itu yang terekam kan data yang ada di rumah sakit. Bagaimana dengan data yang tidak terekam di rumah sakit kan gitu. Bagaimana juga dengan kalau di luar negeri itu betul-betul di ini gitu ya, betul-betul di lockdown. Sementara di kita kayaknya pemerintah kita tidak akan sanggup untuk melockdown karena apa biayanya sangat besar sekali gitu ya. Nah tapi yang bisa diperhatikan di sini, ketika Jakarta ada 1, 2, 3, 4, 5 yang positif, Jakarta sudah langsung dinyatakan sebagai termasuk zona merah. Begitu juga di Kota Malang, begitu ada 2, 3 pasien positif, langsung Kota Malang dinyatakan merah, begitu juga Surabaya dan kota-kota lainnya. Nah, kalau melihat dari apa yang ada di Korea Selatan, di Cina, dan di negara-negara lain, yang tadinya sembuh tiba-tiba dinyatakan positif lagi gitu ya. Apalagi di Indonesia yang tidak dilakukan lockdown. Ini kayaknya 20 sembuh, 20 berikutnya tertular, 20 lagi sembuh, 20, ini terus saja muter terus gitu ya. Nah, sampai kapan kondisi ini berakhir? Tentu kita semua berharap kalau kondisi ini akan selesai dalam waktu singkat gitu ya. Akan selesai. Tapi yang namanya wabah ini juga mengingatkan kita betapa lemahnya kita. Bahkan ketika Allah janjikan bahwa di apa namanya di Madinah, di Mekah itu istilahnya penyakit itu nggak ada lah gitu ya, apa bisa disembuhkan dengan mudah hanya dengan ini. Tapi kalau Allah punya kehendak lain mau apa? Toh kenyataannya Mekah Madinah haji itu pernah di apa namanya istilahnya pernah tidak diadakan di 40 kali ya 40 kali haji haji dan ya haji itu tidak diadakan karena adanya wabah gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa apa ini kita lagi disuruh mencari apa nih pesan luar biasa yang Allah sampaikan melalui kehadiran makhluk mungil ini. Itu yang pertama. Yang kedua, para ulama Hasan Al-Basri juga sudah ketika ditanya dalam kondisi menghadapi wabah seperti ini, kayak seperti yang kita alamin sekarang itu jawaban bagaimana upaya kita? Jawaban beliau cukup mengagetkan istighfar, 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 istighfar. Karena yang mampu melakukan untuk mengangkat wabah ini hanya Allah. Jadi istighfar sebanyak-banyaknya sebagai muslim yang baik, ya mau nggak mau, kalau kita menghadapi wabah ini, yang pertama adalah taubat setobat-taubatnya, taubat nasuha. Yang kedua adalah memperbanyak istighfar. Yang ketiga memperbanyak doa. Itu yang bisa kita lakukan. Tapi kewajiban kita sebagai pengusaha tentu kita nggak bisa diam begitu saja. Tidak bisa diam begitu saja. Karena apa? Karena kewajiban pengusaha itu pasti menyangkut 2 hal minimal. Tetap menggaji karyawannya, dan tetap harus membayar hutang kepada para supplier-suppliernya. Ini kewajiban kan gitu kan. Ini kewajiban. Saya pribadi sih nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu termakan dengan saya harus menyelamatkan ratusan bahkan ribuan anggota keluarga dari karyawan-karyawan saya. Menyelamatkan itu bukan domain kita, menyelamatkan mereka sudah di dalam penjagaan Allah. Jadi kayak pahlawan kesiangan juga kalau kita bilang bahwa upaya kita akan menyelamatkan mereka gitu. Karena yang ada adalah
dalam kondisi seperti sekarang ini ya kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan gitu ya, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan karena itulah yang diujikan Allah kepada kita dalam kondisi susah, dalam kondisi seneng, maka kita selalu diuji apakah semua itu akan mendekatkan kita atau malah menjauhkan kita dari Allah. Nah, teman-teman semua, ini ada satu ada satu buku menarik yang ini buku lama banget, kira-kira muncul 22 tahun yang lalu ini buku ini. Muncul 22 tahun yang lalu. Mas Heri, boleh ya saya presentasikan buku ini sekilas saja? Silakan, Pak. Iya. Silakan. Ya, ini tadi agak lama karena saya harus nyiapin presentasi singkatnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ini kita ya. Sudah kelihatan ya, Mas ya? Bentar. Udah ya, udah terlihat ya? Ya, sudah masuk. Oke ya. Judul bukunya adalah Who Moved My Cheese ya. Who Moved My Cheese ini bukunya nggak tebel-tebel banget, paling cuma 80 halaman, 65 halaman gitu ya. Ini kalau nggak salah terbit di tahun 98, bulan Septemberan gitu. Saya baca buku ini ketika saya mendapat tugas ke Amerika. Sepanjang perjalanan di pesawat, saya baca buku ini. Kisahnya sederhana sebenarnya gitu ya. Ini karangan Spencer Johnson MD gitu ya, Who Moved My Cheese. Buku ini mengisahkan ada ada 4 tokoh ya, ada 4 tokoh, dua orang kerdil gitu ya, ada orang kerdil yang pinter-pinter gitu ya. Terus ada 2 ekor tikus gitu ya, ada 2 ekor tikus yang 2 orang kerdil ini namanya Ham dan How. Sementara 2 ekor tikus ini namanya Scary sama Sniff gitu ya. Mereka berempat ini tinggal di dalam sebuah gua yang gelap gitu ya, tapi masih di permukaan, jadi belum masuk ke dalam gua yang lebih dalam, masih di permukaan dan mereka enjoy saja karena mereka juga dilahirkan di situ. Terus masalah makanan jangan khawatir karena di situ sudah ada timbunan keju gitu ya, timbunan keju yang kalau dimakan itu kira-kira 7 turunan juga nggak bakalan habis gitu ya, dengan keju yang senikmat itu. Nah, mereka berempat ini ibaratnya nggak perlu bersusah payah, mereka bisa hidup makmur gitu ya, bisa hidup makmur, bisa hidup tentram, nggak perlu memikirkan hal-hal yang nggak perlu memikirkan hal-hal yang apa namanya, yang repot-repot, makanannya sudah datang sendiri gitu ya. Ibaratnya mereka bangun makanan sudah ada, mereka bangun makanan sudah ada. Nah, suatu saat tiba-tiba mereka bangun dan dikagetkan oleh satu krisis, jadi mereka menghadapi krisis baru, tiba-tiba timbunan keju itu berkurang jauh gitu ya. Tiba-tiba timbunan keju itu berkurang jauh, yang tadinya keju itu bisa kalau dimakan mereka berempat itu nggak habis 7 turunan gitu ya. Tiba-tiba timbunan keju itu kira-kira hanya menyisakan, ya kira-kira kalau dimakan hanya menyisakan 2-3 hari gitu ya, 2-3 hari. Itu pun Ham dan How masih merasa, oh masih ada keju, kayak gitu. Jadi masih merasa ada keju. Sementara Scary sama si Sniff yang tikus ini sudah mulai khawatir, loh kok tiba-tiba timbunan keju ini tidak sebanyak yang sebelumnya gitu ya. Tidak sebanyak sebelumnya. Sementara Ham dan How masih merasa, oh kalau sekarang sedikit, oh besok jangan-jangan muncul pasokan baru lagi gitu ya. Muncul pasokan baru lagi. Oh jangan-jangan besok ini akan luar biasa lagi timbunan kejunya. Gitu ya, sebentar saya ini kan dulu. Ya. Nah, ketika mereka dilanda krisis yang tadinya timbunan keju itu begitu berlimpah, tiba-tiba hanya tinggal beberapa potong dan istilahnya hanya bisa dipakai bertahan 1, 2, 3 hari saja. Kita bisa lihat respon yang berbeda dari 4 tokoh ini. Sementara yang satunya merasa yang 2 ekor tikus itu udah merasa, waduh, ini nggak bisa bertahan ini.
ini kayaknya hanya tinggal menghitung hari lagi. Sementara si Ham sama si How, ini nggak pernah terjadi dalam hidup kita. Biasanya juga timbunannya juga muncul lagi. Toh selama ini kita juga makan nggak pernah habis. Kalaupun sekarang habis, besok juga kayaknya akan datang lagi ini timbunan keju yang baru. Nah, besoknya ketika mereka datang ke ruangan tempat makanan, biasanya tempat timbunan keju itu ada, mereka lihat timbunan keju itu tidak bertambah, malah jauh berkurang gitu ya, jauh berkurang. Karena apa ya? Karena habis dimakan oleh mereka berempat. Si Sniff sama Scary sudah ngelihat ini udah nggak beres gitu ya. Sementara si Ham sama si How ngerasa bahwa wah ini paling cuman pasokan pasokan keju yang masuk ke goa terlambat ini datangnya. Ini kayaknya paling hanya cuman hari ini aja, atau selama selama kita hidup di sini nggak pernah kekurangan keju gitu ya, nggak pernah kekurangan keju. Sementara Scary sama Sniff ini nggak mungkin ini, pasti ini terjadi sesuatu dengan pasokan keju kita. Nah, besoknya Scary sama Sniff sudah hilang dari goa itu, ya. Jadi artinya penghuni ruangan itu sudah tinggal dua aja. Si dua ekor tikus ini sudah hilang. Nah, sementara karena sudah nggak ada yang dimakan gitu ya, karena sudah nggak ada yang dimakan, sorenya si Ham sudah ngerasa kayaknya kita harus mencari keju baru ini di kedalaman goa yang belum pernah kita masuki gitu ya. Jadi dia udah ngelihat ini kayaknya ada masalah ini. Karena 2, 3, 4 hari ini nggak ada pasokan keju baru lagi, dan sekarang malah habis dua ekor teman, dua orang temannya Sniff sama Scary sudah nggak ada gitu ya, sudah nggak ada di ruangan itu. Nah, si Ham sama si How ini yang tertinggal ini pun yang masih berharap kondisi besoknya ada perubahan gitu, ada perubahan, berbeda pendapat juga. Yang satu, kayaknya kita harus mencari nih keju baru di kedalaman goa yang sebelumnya belum pernah kita masuki gitu ya. Nah, sementara si How yang sudah sangat terbiasa dengan zona nyamannya ngelihat memberikan pendapatnya, ngapain juga? Toh selama ini kita hidup di sini aman-aman saja, paling juga besok besok kejunya juga dianterin lagi, juga akan ada tumpukan keju lagi gitu ya. Lagian ngapain juga masuk goa yang lebih dalam yang kita nggak pernah punya pengalaman di dalamnya, selain gelap itu juga sangat berbahaya, licin gitu ya, licin, banyak binatang berbahaya, banyak binatang berbisa di situ. Kita semua ini nggak punya pengalaman di sana, mau mati konyol apa gitu ya. Nah, dua orang sahabat ini berbeda pandangannya. Yang satu mau nggak mau kita harus mencari eh, sumber energi baru, jadi sumber pemasukan baru, sumber energi baru, makanan baru. Sementara yang satunya lagi ngapain? Ini paling juga cuma 1, 2, 3, 4 hari. Ini persis yang seperti yang kita hadapin sekarang. Mudah-mudahan pandemi ini akan berakhir dalam selesai April, selesai Mei kan itu kan. Tapi pelajaran dari dunia lain, dari belahan dunia lain mengajarkan tidak seperti itu juga kan gitu kan. Nah, ini yang terjadi sama si How. Lagian ngapain harus beristilahnya harus eh, mengambil resiko gitu ya, mengambil resiko masuk goa yang lebih dalam, kita nggak pernah punya pengalaman di dalamnya, di sana itu lembab, di sana itu basah, kita bisa kepleset, kita bisa jatuh, kita bahkan bisa tersesat, bisa hilang, dan bahkan mungkin kita bisa mati di sana gitu ya. Kita nggak punya pengalaman di sana. Jadi si How lebih memilih berpendapat seperti itu, sementara si Ham kayaknya ini urusan perut nggak bisa lagi ini, nggak bisa diiniin, keluar dari zona nyaman yang menjebak dan mematikan itu, atau mencoba mencari peruntungan. Toh ujung-ujungnya pada mati juga kan itu kan. Tapi yang satu minimal kita sudah melakukan sudah berusaha untuk mencari gitu ya. Kalaupun mati ya memang semuanya juga akan mati kan itu kan. Paling tidak kita bisa membuat perubahan, itu menurut Ham. Tapi tidak menurut Hal. Nah, akhirnya si Ham karena sudah nggak sanggup lagi menahan lapar, Ham nekat gitu ya. Hamnya nekat. Nekat apa? Nekat mencari sumber keju lain masuk ke dalam gua yang gelap. Yang dia sendiri nggak pernah punya pengalaman untuk mengeksplor masuk ke relung-relung di dalam gua itu yang sama sekali dia buta gitu ya. Dia karena nggak pernah ada yang mengajarkan dia untuk memasuki gua yang lebih dalam gitu ya. Nah, dia nekat mencari sumber keju lain masuk ke dalam gua yang gelap gitu ya. Dalam perjalanan ya, karena namanya juga dia nggak pernah punya pengalaman, dia nggak tahu kalau di situ ada, karena gelap,
ada gundukan ada gundukan batu, ada tumpukan batu, dia tersandung lah, dia kepleset lah, dia kejedot lah gitu ya. Terus sambil meraba-raba dinding gua yang basah lembab, dia disengat kalajengking lah gitu ya. Tapi semua siksaan itu tidak membuat dia mati, dia tetap hidup gitu ya. Karena di sepanjang perjalanan yang menakutkan buat dia itu, dia masih menemukan remah-remah keju gitu ya, remah-remah keju walaupun jumlahnya kecil. Kalau dipakai untuk sekedar kenyang sih mungkin enggak, tapi untuk mengisi energi baru mungkin enggak ada masalah. Dia sepanjang perjalanan mengeksplorasi jalur-jalur baru di dalam gua itu, di dalam gua yang gelap lebih dalam lagi itu dia menemukan serpian-serpian keju yang minimal lumayan lah bisa dipakai untuk ganjil perutnya walaupun tidak bisa mengenyangkan dia. Minimal masih ada energi. Ya. Nah, bagaimana dengan Hao? Nah, Hao lebih memilih untuk tetap bertahan di ruang gua. Ya, di ruang gua dan tetap berharap gitu, tumpukan keju yang biasa mereka makan itu muncul lagi. Ya. Bahkan dalam hatinya dia malah nyumpahin teman-temannya gitu ya. Dasar orang-orang bodoh gitu ya. Paling juga besok kejunya udah ada lagi di ruangan ini. Paling kalian nanti menyesal sudah pergi jauh kemana-mana dan segala macam. Ujung-ujungnya tuh nggak ada masalah dengan pasokan keju. Ngapain juga harus membahayakan diri sendiri. Ya. Jadi Hao masih berhalusinasi bahwa kondisinya akan kembali seperti semula gitu ya, tanpa melakukan tindakan apapun di situ. Nah, bahkan ketika Ham pulang dari penjelajahannya setiap hari dan dia masih masih membawakan remah-remah istilahnya remah-remah keju karena dia ingat Hao adalah sahabatnya ya. Jadi selama dalam perjalanan menyusuri gua yang lebih dalam itu kan dia masih menemukan remah-remah keju dan segala macam. Itu pun tidak dimakan semua sama dia. Dia sisakan untuk Hao. Barangkali si Hao tertarik untuk bisa menemani dia untuk mengeksplorasi gua itu lebih dalam karena tetap aja dia menemukan makanan walaupun nggak banyak gitu ya. Tapi apa kata si Hao? Sorry ya Hem, remah-remah keju ini bukan standar makananku. Sorry, nggak level kata dia. Ya. Jadi makanan yang kamu bawakan buat aku ini bukan jenis makanan yang biasa kita makan. Terus kedua, ini jenis makanan sampah gitu ya. Ini bukan makanan kelas kita. Ini makanan-makanan istilahnya makanan-makanan makhluk yang lebih hina dari mereka gitu ya. Nah, tapi buat Ham yang paling penting saya kemasukan energi gitu ya. Yang paling penting saya kemasukan energi dan saya tetap bisa survive di situ. Nah, karena si Ham sudah terbiasa hari pertama, hari kedua, ternyata nggak menakutkan amat sih sebenarnya untuk masuk ke gua gelap itu. Akhirnya dia juga udah mulai terlatih untuk apa? Oh, kalau kondisi lembab dia harus hati-hati agar tidak kepleset. Oh, kalau kondisi batu-batunya sudah mulai kasar, dia juga harus berhati-hati supaya dia tidak tersandung dan segala macamnya. Oh, juga dia harus berhati-hati kalau ada bau-bau tertentu dan segala macamnya yang muncul menyengat di hidungnya, dia akan berhadapan dengan binatang-binatang berbisa. Artinya dia semakin terlatih untuk menghadapi kondisi-kondisi berbahaya yang tadinya dia belum pernah mengalami. Jadi semakin terlatih dan dia semakin terlatih juga untuk menemukan di mana di setiap perjalanan, di relung-relung perjalanan dia menemukan tanda-tanda di situ ada istilahnya tumpukan-tumpukan keju baru yang dia bisa kumpulkan gitu ya. Nah, akhirnya muncul keberanian dia. Ternyata kalau kita berani melangkah, walaupun kita blank sama sekali, walaupun kita buta sama sekali, selalu saja ada keju yang bisa kita dapatkan untuk sekedar mengganjal perut. Ya. Nah, sementara si Hao yang masih terus berharap kondisinya akan kembali normal lagi gitu ya. Dan sayangnya harapan itu nggak terjadi. Dia mulai sakit, dia mulai jatuh sakit karena apa? Karena sudah berminggu-minggu dia tidak makan gitu ya. Aduh, perutku udah sakit nih, badanku udah panas, tubuhku jadi lemah buat bergerak aja sakitnya minta ampun. Dia mikir, jangan-jangan apa yang dilakukan Hao itu tepat. Tapi kalau aku melangkah sekarang gimana? Badanku sudah sakit semua gitu ya. Badanku sudah sakit semua. Jadi sudah sangat terlambat buat dia untuk mengantisipasi. Sementara buat si Ham, dia sudah sangat jauh untuk kembali lagi artinya untuk pulang lagi ke goa itu. Karena apa perjalanannya bisa memakan 2-3 minggu. Jadi si Ham juga udah memutuskan, aku nggak akan mungkin balik lagi. Yang ada aku harus terus meneruskan perjalananku untuk mendapatkan remah-remah keju yang lebih banyak. Dan benar juga, akhirnya si Ham menemukan ruangan keju, ruangan baru yang di dalam gua yang gelap itu berisi tumpukan keju jenis baru
yang memang mungkin rasanya tidak seenak yang jenis pertama, tapi jumlahnya jauh lebih banyak dari yang pernah dia lihat sebelumnya. Nah, yang membuat si Ham heran, temannya 2 ekor tikus, Sniff dan Scurry itu ternyata sudah ada di ruangan itu terlebih dulu dengan perut kekenyangan. Ya, bagi Ham, dia mendapatkan pelajaran baru. Ternyata ada banyak sekali ruang dengan tumpukan keju jenis baru yang lebih banyak lagi kalau kita berani melangkah. Ya. Bagaimana dengan Hao? Karena dia sudah tidak makan berbulan-bulan, maka Hao sakit parah dan tidak tertolong lagi. Ya. Nah, ini inti dari buku ini. Dia mengisahkan bagaimana 4 karakter ini beradaptasi dengan krisis yang dia hadapi gitu ya. Ada yang cuma sekedar menunggu gitu ya, ada yang cuma sekedar menunggu, ada yang langsung responsif bergerak, ada juga yang walaupun agak terlambat tapi dia mau bergerak juga. Dan di kisah ini kita bisa lihat yang tidak berhasil bertahan adalah orang-orang yang tidak adaptif gitu ya, susah untuk beradaptasi dengan perubahan itu. Nah, ini juga yang kita hadapi sebagai pengusaha dengan kondisi yang uncertain ini. Apakah kita memilih untuk tetap gitu ya? Apakah kita akan memilih untuk tetap bertindak dan bertingkah laku seperti How? Kita berharap segala sesuatunya akan normal lagi gitu ya, akan normal lagi seperti sedia kala ya. Atau kita bertindak seperti Sniff dan Scurry gitu ya. Sniff dan Scurry ini begitu begitu ngeliat ini kayaknya nggak beres nih, mereka langsung bergerak gitu ya. Mereka langsung bergerak dan mereka finish duluan di timbunan di ruang timbunan keju baru jauh di dalam eh, gelapnya goa yang tidak pernah dieksplorasi oleh yang lain. Ini juga yang dialami oleh teman-teman pengusaha yang berhasil mengeksplorasi pasar-pasar baru gitu ya, pasar-pasar baru. Nah, bagaimana juga dengan si Ham? Ham ini adalah representasi dari para pengusaha yang masih mikir-mikir kelamaan gitu ya, masih masih mikir-mikir, tapi kita nggak pernah punya pengalaman di situ, kita nggak punya resources di situ. Kan intinya kenapa di situ digambarkan manusia kerdil gitu ya, manusia manusia kerdil terus sama tikus gitu ya, tikus. Tikus ini representasi dari pengusaha-pengusaha kelas UKM. Dia nggak berpikir panjang, yang dia tahu dia harus survive secepatnya. Ketika dia tidak mendapatkan cukup cash in buat usahanya, dia segera memutar otak mencari pilar-pilar pemasukan baru bagi usahanya secepat mungkin. Ya, karena dia mikirnya cuma satu, wah ini kita nggak punya cadangan cash in yang apa cash free cash yang fresh money yang cukup besar, kita harus segera mencari. Nah sementara si Ham sama si Hao ini adalah representasi dari pengusaha-pengusaha kelas menengah atas ya, uh, jadi mereka karena masih punya cadangan cadangan dana yang cukup untuk bertahan, mereka masih berpikir mending bertahan saja, toh nanti juga krisis ini akan selesai. Kalau kita belajar dari kondisi-kondisi negara-negara yang sudah dihantam lebih dulu oleh COVID-19 ini, kita bisa lihat Amerika lalu lantak gitu ya. Sementara masyarakatnya yang tadinya ignorant, yang tadinya nggak peduli, akhirnya mau nggak mau takut juga gitu. Takut juga sekarang melockdown dirinya sendiri, tapi sudah sangat terlambat. Itu pun korbannya sangat masif. Kalau nggak salah, per kemarin itu setiap harinya ini sekitar 2.000 orang itu meninggal dalam satu hari. Ini kan jumlah yang sangat masif. Bagaimana dengan Indonesia? Dengan Indonesia kita menghadapi segala macam problemnya lebih lengkap gitu ya, problemnya lebih komplit. Lebih komplitnya kenapa? Pemerintah kayaknya tidak akan punya cukup dana untuk melockdown seluruh Indonesia. Karena lockdown karantina karantina keseluruhan itu sudah menyangkut masalah bagaimana pemerintah harus menyiapkan dana yang cukup besar untuk untuk menyiapkan dana yang cukup besar untuk mensubsidi orang-orang untuk tetap bisa tinggal di rumah gitu, minimal dari sisi pangan. Nah, ini yang harus kita
waspadai gitu ya. Harus kita waspadai. Bukannya kita tidak percaya dengan toh Allah juga nggak akan mengubah nasib sebuah kaum kalau kaum itu juga tidak mengubah sendiri nasibnya kan gitu ya. Nah, di Indonesia kemungkinan lockdown sangat kecil. Sementara kelompok masyarakat menengah ke bawah mau tidak mau yang mengandalkan income hariannya dari pekerjaan harian mereka seperti ojek online, terus seperti pedagang-pedagang di pinggiran dan segala. Mereka mau tidak mau tetap akan keluar dari rumah mereka dan ini akan berpotensi untuk tetap menyebarkan ya, berpotensi untuk tetap menyebarkan uh, si virus-virus ini. Sehingga nanti ada yang sembuh, ada yang tertular, ada yang sembuh, ada yang tertular, ada yang sembuh, ada tertular, ada yang sembuh, ada tertular. Kayak ini bakal lama sekali gitu ya. Kayaknya ini bakal lama sekali Indonesia bisa recovery kalau kondisinya masih tetap berlangsung seperti ini. Sementara merumahkan mereka itu sama halnya dengan pemerintah harus menjamin kebutuhan pokok mereka. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, maka terjadi perubahan itu, tiba-tiba keju itu menghilang gitu ya. Tiba-tiba keju artinya isi money yang biasa kita dapatkan dari usaha kita tiba-tiba nggak ada lagi. Karena apa? Karena pasar sekarang sudah cenderung untuk bertahan pola belanjanya. Jadi mereka pola pembelanjaannya adalah kebutuhan-kebutuhan primernya aja gitu ya yang didulukan. Kebutuhan sekundernya itu urusan nomor sekian. Ya, urusan nomor apalagi kebutuhan tertier sama kebutuhan kuartiernya. Ya, paling bisa dihitung dengan jari. Yang paling berbahaya dari krisis ini salah satunya adalah apa? Kalau dari sisi ekonomi terhentinya perputaran uang itu. Jadi teman-teman bisa kebayang nggak? Kalau uang nggak muter, masyarakat akan semakin berhati-hati dalam membelanjakan uangnya. Ketika perekonomian nggak muter, maka yang terjadi adalah ya seperti teman-teman bisa bisa bayangkan semua. Kalau masyarakat menengah ke bawah yang jumlahnya menempati piramida bawah itu jumlahnya luar biasa banyak, itu tiba-tiba kelaparan, terus tidak bisa melakukan apapun selain bertahan, mereka akan lakukan apapun untuk bisa menghidupi keluarga mereka. Tidak terkecuali kalau sampai harus melakukan hal-hal yang uh, di luar koridor hukum tentunya. Itu yang kita waspadai. Nah, mungkin hari ini saya nggak akan berbagi bermacam-macam tips gitu ya. Nggak akan berbagi bermacam-macam tips, tapi ada beberapa contoh dari teman-teman yang berhasil apa namanya berhasil survive, bukan berhasil survive sih, sudah berhasil memodifikasi usahanya sampai sekarang tidak tidak ini tidak apa namanya tidak kalau boleh dibilang sekarang itu mereka tidak perlu khawatir pasar nggak ada karena ada usaha-usaha di antara mereka yang justru mereka naik sampai 20 kali lipat omsetnya gitu ya. Justru di usaha makanan yang menurut kacamata kita tadinya makanan itu termasuk yang paling paling kena hantamannya gitu ya. Paling kena hantamannya dengan kondisi ini karena semua orang akan takut kan. Semua orang akan takut untuk membeli sesuatu dari luar kan gitu. Nah, ini ternyata enggak, ternyata dia malah tumbuh luar biasa. Tumbuh luar biasa eh, bahkan ketika dia jual produknya sedikit lebih mahal dari yang sebelumnya, artinya dia dia jual produknya itu lebih pantas dari harga sebelumnya gitu ya. Karena harga sebelumnya itu termasuk dibanting gitu. Ini dibuat lebih pantas. Nyatanya omsetnya malah naik 20 kali lipat gitu ya. Itu terjadi. Itu terjadi di ini. Nah, mungkin presentasi saya nggak banyak, Mas Heri. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab aja gitu ya. Oke ya. Baik, yang benar semua. Ya luar biasa ya. Tadi kita dapat insight kembali sebenarnya dari sebuah buku bagaimana
posisi kita diwakili oleh mungkin profil ataupun karakter 4 tokoh yang ada di dalam buku Who Moved My Cheese ya. Nah, ini kita bisa eksplorasi lagi kelas kita sharing kita hari ini dengan discuss karena memang Pak Laks nih pengen kita lebih banyak discuss. Ya, kalau bicara tentang materi mungkin hari ini kita kalau kata Pak Laks ini kita newbie semua jadi seolah-olah dengan adanya pandemi ini semua ya kan. Mungkin ada hal-hal yang beberapa experience juga ternyata ada dari para UMKM ya yang terkenal tangguh tadi ya. Jadi bagaimana mereka kemudian cepat beradaptasi karena mungkin struktur organisasi yang tidak terlalu besar, mekanisme pengambilan keputusan yang tidak terlalu rumit ya. Terus kemudian memang kebutuhan untuk tetap bertahan di tengah pandemi ini, mereka melakukan adaptasi cepat gitu ya. Nah, ini kita bisa eksplorasi dari diskusi kita. Oke. Baik, kita kembali ke Pak Laksita. Jadi teman-teman silakan menuliskan beberapa pertanyaannya. Oke. Dan nanti kita juga akan buka live langsung yang mau berinteraksi dengan Pak Laksita ya. Oke. Ini yang menyimak dari berbagai daerah Pak Laksita, Solo, Banjarmasin, Payakumbuh, Ya, siap. Aceh juga ada. Oke, ini ada Pak Agustina juga ya, yang sempat baca katanya, tapi lama nggak mudeng, tapi setelah 2 tahun mudeng baru isi buku ini, Pak. Setelah ngadepin krisisnya baru mudeng. Iya, krisis lokal ataupun krisis internasional gitu, baru oh ini yang dimaksud gitu ya. Jadi setelah dihajar dengan krisisnya kita baru paham gitu ya. Baru paham. Dan kebanyakan dari teman-teman kan teman-teman yang bertipe HEM tadi kan gitu kan. Itu banyak sempat menanyakan, Pak Laks, apakah saya harus pivot gitu kan? Harus pivot, harus ini dan segala macam. Kan kalau di cerita tadi kan disimpulkan bahwa si HEM melakukan pivot sebenarnya kan gitu kan. Ya. Si HEM melakukan pivot. Sebenarnya tidak harus pivot juga. Kalau kita punya industri, misalkan kalau kita perusahaan konstruksi misalkan, apakah saya harus pivot ke perusahaan konstruksi, saya harus tutup, terus saya harus saya harus buka rumah makan gitu. Sebenarnya bukan harus berpindah jadi rumah makan sih, mungkin menambah pilar baru di di revenue streamnya ya. Di bidang kuliner misalkan. Itu kan bukan berarti pivot, tapi menambah pilar baru gitu ya, menambah pilar baru. Pak, kalau misalkan saya nggak punya resources-nya, kan saya ininya di konstruksi. Sementara kalau untuk industri kuliner misalkan, kalau untuk industri kuliner saya nggak bisa masak dan segala macam. Loh, kita ini mau punya usaha kuliner atau mau jadi koki kan gitu kan. Jadi kalau mau industri kuliner ya kita bekerja sama saja dengan teman-teman yang mungkin mereka sudah punya keahlian ya, kompetensi dan keahlian. Tidak cuma punya kompetensi, Mas. Bisa jadi mereka sudah punya alatnya gitu ya. Jadi bisa jadi mereka sudah punya alat. Jadi kayak semacam teman-teman yang tadinya mengandalkan industri catering saja misalkan. Tadinya mengandalkan industri catering, terus mereka mengandalkan industri catering untuk untuk kawinan misalkan. Nah, sekarang kan nggak boleh dipakai untuk ini, nggak boleh dipakai untuk nggak boleh dipakai ada kumpul-kumpul gitu ya. Ingat yang Kapolsek Kembangan itu kan, itu langsung dapat teguran karena semuanya sekarang nggak boleh ini. Nah, tapi yang bagaimana kalau misalkan industri yang tadinya hanya sekedar mengandalkan pasar dari kalau ada pesta, kalau ada kawinan, kalau ada acara dan sementara acara sekarang nggak boleh gitu kan. Sekarang nggak boleh. Sekarang ada satu pasar baru sebenarnya. Ada satu pasar baru yang tiba-tiba menyeruak muncul gitu ya. Itu adalah pasar, kan intinya semua bisnis itu hidup dari menyediakan masalah yang dihadapi oleh pasar sebenarnya, Mas. Kan semua hidup itu kita sepakat lah, semua bisnis itu kita sepakat
Bisnis itu hidup dari menjawab masalah yang dihadapi oleh pasar. Sekarang masalah yang dihadapi oleh pasar tentu adalah pasokan makanan, kalau primernya kan itu, pasokan makanan. Yang kedua, kebosanan. Jadi kalaupun bisa, oh, sekarang ibu-ibu juga udah pinter masak. Tapi yang ada ibu-ibu juga udah mulai bosen. Udah mulai bosen apa? Mereka masaknya belum selesai, cucian piringnya udah numpuknya nggak karu-karuan. Cucian numpuk piringnya belum selesai, baru aja selesai diberesin, tiba-tiba keluarganya sudah harus makan lagi kan itu. Jadi artinya butuh variasi. Nah, sementara butuh variasi, mereka dihadapkan pada pilihan kalau keluar sudah sangat tidak mungkin, sangat tidak aman buat keluarganya. Satu-satunya cara adalah bagaimana mereka bisa membeli dari luar tanpa harus keluar rumah, tapi tetap aman. Gitu. Nah, ini dijawab, kondisi ini dijawab oleh sahabat saya, Mbak Indi, ya, dia pemilik IndiKicks ya, pemilik IndiKicks di Palembang gitu ya. Itu walaupun makanan yang dia jual bukan makanan pokok, hanya snack gitu ya. Coba kebayang nggak jualan snack di kondisi pandemi seperti sekarang. Tapi malah naik 20 kali lipat coba. Malah naik 20 kali lipat, penjelasannya bisa disimak di live streaming kami waktu talk show kira-kira hari Selasa kemarin ya. Hari Selasa kemarin masih ada linknya. Itu dia menjelaskan dia hanya perlu meyakinkan pasar. Dia hanya perlu meyakinkan pasar kalau belanja di tempat dia aman. Ya, ini saya share ininya aja. Saya share. Jadi dia hanya menunjukkan kepada semua pasar di mana? Pasar di Palembang bahwa kalau belanja di tempat dia aman gitu loh. Ini kelihatan ya. Ya, jadi dia pakai double kresek ya. Dia pakai double kresek. Jadi kantong luar itu untuk apa namanya? Untuk dibawa abang Gojek tanpa harus apa namanya? Tanpa harus takut istilahnya isinya terkontaminasi. Kalau misalkan abang Gojeknya baru saja memegang benda-benda yang mungkin sudah terinfeksi sama COVID gitu ya. Nah, artinya apa? Cukup aman. Sementara lapisan kedua di dalamnya, kresek kedua di dalamnya, begitu sudah dikeluarin yang dari tempatnya Bapak Gojeknya itu diterima, dicuci gitu ya, dicuci dengan hand sanitizer atau dan segala macamnya, bungkus luar dibuang, bungkus dalamnya bisa dibawa masuk ke rumah, terus begitu sudah masuk ke rumah, minimal sudah bisa mengurangi resiko terpapar COVID. Terus mereka apa namanya? Mereka buang lapis kedua, mereka tinggal simpan isinya. Dan yang lebih lucu lagi gitu ya, ternyata pola pembelanjaannya di masa COVID seperti sekarang itu kalau dulu orang datang ke tempatnya dia, gitu ya, orang datang ke tempatnya dia itu sifatnya hanya untuk membeli untuk keperluan hari itu juga. Sekarang tidak. Sekarang kebanyakan orang-orang yang datang membeli apa namanya? Sebentar, saya carikan. Jadi datang membeli sorry. Bukan itu. Bentar, sorry. Jadi yang datang membeli ke tempatnya dia itu polanya adalah bok-bokan dan sekali tadinya kalau beli di tempatnya dia itu hanya 25.000, 30.000, 40.000. Sekarang kalau mereka beli itu seperti ini di screen kelihatan ya. Lihat tuh. Sekali beli 324.000. Sekali beli 297.000. Sekali beli 149.000. Ini untuk kue loh.
untuk kue, bukan makanan pokok, ya, bukan makanan pokok. Untuk kue susnya dia, ya. Ini Ini kue sus jadi belinya lebih banyak ya Pak? lebih banyak. Jadi dia jual sekarang bok-bokan gitu ya. Dia jual bok-bokan dan bisa dilihat di sini. Sekali beli gitu ya, abang Gojeknya sekali beli. Kalau tadinya yang datang ke tempat dia itu adalah ini apa namanya? Adalah orang-orang yang boleh dibilang bawa mobil, bawa ini dan segala macam. Begitu masa pandemik ini yang datang adalah tukang-tukang Gojek aja. Tukang Tukang-tukang ojek. Gojek dan jumlahnya lebih besar ternyata. Walaupun pakai mobil kalau belinya cuman 50.000, cuma 75.000 kan tetap dihitung satu kali transaksi saja. Ini transaksi Gojeknya gede-gede sekarang. Ya. 324.000, 297.000, 149.000 gitu ya. 149.000. Dengan menambahkan kantong kresek lebih ya Pak. Sebenarnya bukan menambahkan kantong kresek lebih. Jadi kantong kresek lebihnya itu hanya untuk meyakinkan gitu ya. Hanya untuk meyakinkan. Nah, seperti ini juga. Tuh, pembeliannya sampai 354.000 ya. Hanya untuk ini juga 384.000 ya, 384.000. Jadi artinya kalau kita ngelihat, jadi yang dilihat sama Mbak Indi ini adalah pasar agak takut gitu ya. Pasar agak takut kalau terkontaminasi. Ya. Maka yang dilakukan sama dia adalah Preventif. menginformkan kepada pasar ya, menginformkan kepada pasar kalau belanja di tempat dia nggak perlu takut lagi. Karena apa? Karena dia sudah memberikan apa ya, memberikan perlindungan ekstra gitu ya, memberikan perlindungan ekstra. Nah ini harus dikomunikasikan. Dan dia itu nggak pakai FB Ads, Mas. Dia hanya pakai postingan dia pribadi. Dia hanya organik pakai sekali ya. Organik sekali. Dan ini hasil risetku sendiri ya, hasil risetku sendiri 3 tahun terakhir ini, 3 tahun terakhir. Postingan pribadi itu ternyata 10 kali lipat lebih dipercaya daripada FB Ads. Lucu. Dan ini kita sudah uji di salah satu apa namanya, di salah satu rekanan kita ya. Itu postingan pribadinya walaupun tidak mencantumkan harga sama sekali, itu yang dihasilkan tentu kalau ngerti prinsip-prinsip ini ya, prinsip-prinsip apa namanya, brain hacking. Jadi bagaimana mengeksploitasi sisi lemah dari otak pasar. Kita itu kan otak kita itu mesin pemikir luar biasa, tapi sangat lemah untuk dimanipulasi, Mas. Sangat lemah untuk dimanipulasi melalui semua informasi yang dia terima. Karena semua informasi yang diterima sama otak kita itu langsung direspon, ada yang langsung direspon saat itu juga, tapi ada juga yang langsung disimpan di dalam alam bawah sadar, diproses nanti dan segala. Nah, Mbak Indi ini bisa melakukan satu hal yang dibutuhkan oleh pasar saat ini adalah rasa aman. Dan rasa aman itulah yang diberikan oleh Mbak Indi melalui tekniknya dia. Itu juga yang dilakukan sama Bu Ustazah Vegi Monarika dengan ayam terbangnya. Jadi tadinya beliau khusus di ini, tadinya beliau hanya khusus di apa namanya, hanya khusus di umroh haji. Ya, hanya khusus di umroh haji, tiba-tiba karena di shutdown, ternyata pilar dia yang lama, pilar pemasukan dia yang lama, yang ayam terbang 27-nya itu yang nggak pernah diurusin, tiba-tiba menjadi ini, menjadi apa namanya, menjadi sumber pemasukan utamanya dia sekarang. Karena apa? Permintaan jadi tiba-tiba melonjak sangat luar biasa. Dan ketika kita tanya, Ustazah, apakah ini sudah full capacity? Belum, kata dia. Baru 10%-nya aja. Kenapa nggak di full capacity? Saya cuman takut saya lengah dan orang-orang saya terkontaminasi, Pak Laks. Jadi ketakutan dia adalah walaupun istilahnya suaminya adalah pemegang sabuk hitam untuk Sigma, untuk masalah ini ya, masalah apa namanya, masalah SOP yang bagus diterapkannya seperti apa, tapi mereka tahu pasti ada sisi lemah dari sisi manusia yang kemungkinan dia bisa bobol. Itu aja sebenarnya yang ini. Ada juga Mas Edwin Bonardo di Cirebon di saat industri garment lagi apa namanya, lagi terhantam dengan kondisi ini, ternyata banyak dari usaha-usaha yang
ya memang untuk baju lebaran berkurang jauh gitu ya, tapi untuk baju-baju untuk sholat, baju koko, baju apa, mukena dan itu naik drastis sekarang. Ya mungkin dengan kondisi ini orang lebih mendekatkan diri kepada Allah kan gitu ya. Jadi artinya yang tadinya itu hanya menjadi kebutuhan-kebutuhan, sekunder tiba-tiba menjadi kebutuhan primer juga. Iya, Mas. Halo, Mas Ari. Oke, Pak Laks. Ini kita mungkin masuk ke beberapa Diskusi aja. pertanyaan yang sudah masuk nih, Pak Laks. Iya, Nanti mungkin cerita Mas Edwin boleh juga nanti itu boleh. terkait dengan fashion ya. Ini dari Mas Andri Mardiana. Oke. Pak Lak, bisnis saya apotek. Oke. Katanya termasuk industri yang diuntungkan saat COVID-19. Memang Maret kemarin omsetnya naik 70-80% dari biasanya. Oke. Tetapi ada fenomena berbeda di bulan April. Dari awal April sampai sekarang, kembali lagi omset seperti biasanya. Oke. Kira-kira bagaimana memahami perilaku konsumen dengan fenomena ini? Apakah hanya panic buying sesaat? Apa yang perlu dilakukan oleh pelaku bisnis yang katanya diuntungkan menjaga agar tetap melejit? Nah, ini ada Kan pertanyaan keduanya, apakah bisnis parcel di Lebaran akan tetap melesat? Saya berencana membuat parcel khas apotek yang isinya barang-barang untuk pencegahan COVID-19. Bagaimana prospeknya menurut Pak Laks? Terima kasih. oke, Silakan Pak Laks. kita kembali kepada pola pasar yang bergeser ya, Mas ya. Pola pasar yang bergeser begitu masa yang tidak menentu seperti sekarang, maka pola pasar pola belanja pasar itu kan pasar itu sebenarnya ada 4 kuadran sih, Mas. Pasar itu ada 4 kuadran, pasar menengah ke bawah ya, sama pasar menengah ke atas, kuadran kanan kirinya pasar yang ada market leader-nya dan pasar yang tidak ada market leader-nya. Jadi menengah ke bawah ada market leader-nya, pasar menengah ke bawah ada market leader-nya, pasar menengah atas ada market leader-nya, pasar menengah ke atas nggak ada market leader-nya. Itu ada ininya, ada pola buying-nya ada. Pola menengah ke bawah itu boleh dibilang sekarang dalam kondisi mereka tidak pasti lagi megang duit gitu ya. Kalau kalau tadinya mereka mereka masih dapat gaji dan segala macam. Kalau sekarang kan mereka juga sudah worry kan ya, sudah worry ini besok saya gajian lagi enggak? Ini kayaknya apa namanya bos-bos saya masih sanggup gaji saya enggak kan gitu kan. Ini pasti akan membuat mereka worry dan ketika mereka worry maka pola belanja mereka adalah pola belanja bertahan. Yang paling penting adalah yang primer-primer dulu, kebutuhan-kebutuhan pokoknya dulu. Ini yang pertama. Terus yang kedua, menengah ke atas. Menengah ke atas masalah safety kan ya. Masalah safety itu menjadi nomor satu gitu ya. Masalah safety menjadi nomor satu. Kalau industri kita misalkan apotek misalkan, apakah kita hanya sekedar mengandalkan apotek kita saja gitu ya, hanya sekedar mengandalkan nama besar apotek kita aja, terus kita nunggu orang datang ke tempat kita, atau kita bisa menginform kepada publik yang minimal yang tinggal di sekitar area kita, ya minimal yang tinggal di seputar area kita bisa pakai berbayar maupun yang pakai ini mau mau pakai berbayar boleh, mau pakai yang organik boleh gitu ya. Organik selama personal brand equity kita tinggi di antara teman-teman kita itu sangat tinggi apa namanya conversion ratio-nya. Tapi kalaupun tidak brand equity dari apa namanya dari apotek kita, ketika kita memberikan penawaran kepada pasar, maka pasar relatif lebih percaya daripada apotek-apotek yang mereka tidak kenal sebelumnya. Nah, tapi apakah yang ditawarkan hanya sebatas saya toko obat gitu ya, saya toko obat, saya sedia ini, saya sedia ini, saya sedia ini gitu ya. Nah, tentu yang lebih esensial bukan seperti itu juga. Yang lebih esensial adalah saya misal ya, baru datang stok masker scuba misalkan, scuba lebih aman dari masker biasa, tapi persediaannya tidak banyak. Teman-teman barangkali berminat dan segala macam bisa segera menghubungi apotek kami. Bisa diantar juga kok kan gitu kan. Itu salah satu ininya. Terus kedua, apalagi baru datang suplemen, apalagi baru datang kurma, baru datang apalagi dan segala macam. Karena intinya yang diuber sama orang-orang sekarang paham. Orang-orang paham bahwa COVID-19 ini belum ada obatnya. Ya.
Ketika mereka datang ke ke toko ke apotek, yang dicari kalau nggak hand sanitizer, vitamin, suplemen, kurma, madu paling kan itu. Yang dicari ya seputar-seputar itu. Kenapa? Karena mereka paham, teman-teman masyarakat kita paham bahwa COVID-19 ini belum ada obatnya, maka yang bisa melindungi mereka adalah stamina mereka. Nah, tapi kalau apoteknya tidak menginform kalau mereka punya item-item ini gitu ya, tidak menginform, apalagi dengan adanya sosial media, gampang banget dengan adanya sosial media ini harusnya teknologi ini sudah muncul 20-30 tahun yang lalu. Itu kita bisa menginformasikan apa yang kita punya ke semua orang yang menjadi friend list kita dan punya engagement dengan kita kan gitu. Apalagi kalau engagement kita tertarget adalah orang-orang di sekeliling kita. Luar biasanya lagi apa dengan sosial media ini, kalau dulu zaman offline lah ya, zaman offline kita mau sebar brosur aja sungkannya setengah mati. Kita mau sebar brosur ke 20-30 tetangga kita aja setiap hari kayaknya sungkan. Sehari pertama mungkin nggak ada masalah. Hari kedua mau sebar brosur lagi kayaknya sungkan. Mau sebar brosur lagi kayaknya sungkan. Tapi di sosial media kita bisa sebar brosur 10-20 kali sehari, nggak perlu sungkan-sungkan juga. Begitu posting, browser-browser kita udah bertebaran ke orang-orang. Dan kita juga nggak harus membatasi, kalau misalkan kita apotek, ngapain juga kita harus jual di sekitar kita aja. Kalau kita bisa menjual produk-produk kita sampai ke seluruh Indonesia juga kan gitu kan. Itu yang teman-teman juga harus dibuka peluang-peluang barunya. Artinya peluang baru itu kan produk yang dibutuhkan oleh pasar dan jumlah serapan pasar masif yang mungkin bisa kita jangkau. Dan sosial media itu bisa menyediakan semua itu dengan cara yang sangat mudah. Coba sekarang kebayang nggak Mas Heri? Kalau zaman dulu kita mau sebar brosur di jam-jam yang orang nggak mau diganggu itu enak nggak? Misalkan jam orang sholat maghrib kita ketok rumahnya gitu, kita sebar brosur kan nggak mungkin juga. Jam orang makan kita ketuk pintu, maaf Pak, Dek, sebar brosur Pak kan itu. Kita diomel-omelin. Tapi sekarang enggak. Betul. Kita sebar brosur jam 9 malam, hanya kita tinggal posting aja di Facebook jam 9 malam. Insya Allah teman-teman kita yang lagi online langsung menerima itu dimanapun mereka berada, termasuk di tempat tidur sekalipun. Malah itu jadi prime time malah ya. Prime time iklan tuh kan ada tuh. Kalau sekarang semuanya jadi prime time Mas. Seharian lihat Facebook semua orang-orang sekarang. Betul. Kalau dulu kan prime time-nya gara-gara orang kerja. Kalau sekarang semua orang semua orang mau tidak mau pasti memantau itu. Tinggal siapa yang paling meyakinkan. Ya, tinggal siapa yang paling meyakinkan. Harga murah tapi tempat tidak meyakinkan, nggak laku juga. Itu yang dilakukan sama Mbak Indi. Mbak Indi tidak jual harga murah, tapi dia jual tempat saya paling concern kan gitu kan. Nah, sama juga, apotek bukan banding-bandingan harga juga. Di tempat saya paling concern kemasannya. Minimal nyampe di tempat pemesan itu barang sudah sangat aman, tinggal dicuci di luar, dibuka bungkusnya, yang dalam sudah cukup aman untuk disimpan tanpa harus takut memasukkan virus ke dalam rumah kan. Yes. Terus berikutnya tadi apa? Pertanyaan kedua tadi. Nah, itu ada fenomena menarik tuh Pak Laks. Jadi Mas Andri ini sempat kan naik omsetnya 70 sampai 80%, ya, tapi kemudian saat ini sudah masuk ke keseimbangan baru, balik ke seperti biasa. Balik seperti biasa. Mungkin Mas Andri belum mengeksplor pasar yang lebih luas lagi. Terus kedua, Mas Andri mungkin tidak kan intinya kayak tukang sari roti itu loh Mas. Tukang sari roti itu kan ada beli nggak ada beli kan tetap aja dia menawarkan sesuatu kan gitu loh. Betul. Ya kan. Toh kalau menawarkan sesuatu kita juga fine aja, nggak ada yang protes juga. Nanti kalau misalkan di unfriend ya nggak apa-apa, masih banyak yang mau temenan sama kita juga kan. Dalam kondisi seperti sekarang, kalau dulu orang ngelihat ini posting jualan melulu gitu ya, kayaknya enek banget. Kalau sekarang orang juga udah menyadari, kenapa dia jualan terus, karena dia harus menggaji karyawan-karyawannya. Malah sekarang online ini yang jadi primadona sekarang. Tinggal kita hanya perlu meyakinkan mereka bahwa kita lebih
lebih aware terhadap ini, lebih aware terhadap apa namanya, terhadap masalah keselamatan ini. Itu yang teman-teman banyak istilahnya mendapatkan kan intinya sebenarnya bukan pada penawaran lagi Mas sekarang itu, tapi siapa yang memberikan rasa aman dia yang menang sekarang ini. Ya, oke. Kuncinya ya, memberikan rasa aman di tengah pandemi ya, Betul. Pak Lex ya. Kan intinya banyak orang menawarkan tapi siapa yang bisa memberikan rasa aman kan gitu. Yes. Bisa beli barang murah Oke. tapi buat apa juga kalau hanya sekedar memasukkan apa namanya benih-benih virus COVID ke dalam rumahnya kan gitu. Itu kan juga Oke. jadi pertimbangan sekarang. Apalagi produk-produk yang bagus sekarang itu orang juga ada panic buying-nya juga ada, takut kehabisan kan gitu kan. Betul. Oke, baik. Ini ada Pak Anom Marwoto juga, Pak Laks. Nggih, Jadi Pak Laks sahabat cerita saya di tentang Ponorogo. salah satu bisnis umroh ya, tur Nggih. wisata, dan sekarang menambah pilar baru di distributor sembako. Mudah-mudahan lancar nih Pak Anom bisnisnya. Lumayan, memang masih kecil tapi lumayan bisa untuk muter uang. Baik. Oke, selanjutnya ada Pak Hazi dari Ponorogo juga nih Pak. Bagaimana membangun positive thinking untuk pasar baru yang akan kita eksplorasi di tengah banyaknya negative thinking pada saat wabah ini. Oke, membangun positive thinking. Ini juga ada isu menarik nih antara membangun tetap positive thinking sama realistis. Mungkin gitu Pak Laks. Iya. Silakan Pak Laks. Jadi ada banyak pelajaran lah sebenarnya, ada banyak pelajaran. Yang namanya masyarakat sekarang itu kan dihadapkan pada posisi ini gitu loh, pada posisi tidak punya pilihan gitu ya. Tidak punya pilihan dalam artian mereka mau nggak mau lebih aman untuk tetap belanja di rumah, orang diantar ininya. Mungkin cara-cara seperti yang dilakukan sama Mbak Indi tadi itu artinya dia membangun positive thinking, jadi artinya kalau belanja di tempat saya aman kan gitu kan. Nah, di sosial media ya, di sosial media ini kayaknya wah luar biasa. Kalau 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 saya boleh bilang ini coba kebayang nggak Mas Heri? Semua orang yang punya akun Facebook akhirnya punya stasiun TV-nya sendiri loh coba. Bener nggak? Iya Semua betul orang ya. yang punya akun Facebook sekarang sudah punya stasiun TV-nya personal TV station sendiri coba. Artinya apa? Artinya kita nggak usah capek-capek pakai ini. Kita langsung live streaming aja, kita langsung live aja. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua dan segala macam. Saya punya produk baru yang saya garansi handling di tempat saya sangat aman dan bisa dipesan bisa dipesan lewat WA ini dan segala macamnya. Terus ini tinggal kita berani atau tidak gitu loh melakukan itu. Bicara di depan kamera live gitu. Sehingga orang juga ngerti, oh siapa yang kalau misalkan kan banyak nih teman-teman banyak studionya Pak Laks bagus yang segala macam. Ya itu juga bagian dari bagian dari apa namanya dari packaging kan gitu ya, dari packaging. Jadi artinya kalaupun kita streaming dan segala macam bisa nggak kita bisa buat kelas apa namanya sesi streaming kita itu berkualitas kan gitu kan sehingga apa sehingga orang karena kemasan itu juga menambah kualitas menambah apa sisi persepsi ya apa menambah positive perception pasar terhadap kita. Nah, bagaimana meningkatkan nggak harus mengedukasi sih, setiap hari muncul juga orang juga akan melihat kayaknya ini positif kan gitu kan. Kayaknya ini bisa dipercaya, kayaknya ini bisa percaya. Ada banyak lah di buku hitam tuh banyak tuh Mas ditulis tentang itu. Oke Pak. Ya, tadi Pak Andri ketinggalan Pak yang bahasan parcel, walaupun mungkin sekilas ya beberapa Ya, kalau bicara parcel. kebutuhan. Kira-kira parcel masih nggak? Kayaknya enggak. Kalau menurut aku sih kayaknya nggak terlalu ini, tapi dicoba aja lah, Pak. Mungkin ini karena kan apalagi isinya apa namanya? Isinya untuk perangkat-perangkat kesehatan gitu ya. Tapi dicoba aja. Kita nggak pernah tahu karena apa? Karena kondisi perusahaan sekarang juga agak susah juga. Kondisi perusahaan sekarang mereka sedang nyetop untuk hal-hal yang nggak perlu. Karena apa? Mereka sudah punya tanggungan terhadap supplier, sudah punya tanggungan terhadap THR-nya karyawannya. Ketika mereka bagi-bagi parcel itu sama saja dengan mereka menyakiti hati karyawannya juga. Kalau menurut saya sih
tidak terlalu booming ya. Tapi ngapain juga kalau kita harus nunggu istilahnya banjir parcel Lebaran kalau kita sudah banjir order setiap harinya kan gitu. Kalau kita bisa lakukan itu kenapa harus nunggu Lebaran parcelan kan gitu. Nah, menyangkut masalah kemarin sempat terjadi ini apa namanya sampai habis-habis barang di apotek habis, tapi setelah itu normal lagi. Kan barang-barang di apotek itu bukan kayak makanan gitu ya. Kalau makanan sehari dimakan habis, besoknya udah lapar lagi. Kalau misalkan saya beli vitamin nih, saya beli vitamin satu botol isi 200 butir. Artinya saya butuh waktu 200 dibagi 3 kan. 200 dibagi 3 atau 200 dibagi kalau misalkan saya eh, kalau kalau misalkan vitaminnya diminum 3 kali sehari misalkan. 3 kali sehari. Atau kalau misalkan satu keluarga isi 5 misalkan, isi 5 berarti kan dibagi 15, 200 dibagi 15 berapa hari akan habis dan segala macamnya. Nah, itu yang mungkin kalau mau terus seperti seperti di awal-awal kemarin, ya mungkin pasarnya diperluas, tidak hanya sekedar menggarap orang-orang yang ada di sekeliling kita, tapi juga di apa namanya eh, Pak siapa tadi Mas Hari, Mas Heri, Mas Andri ya. Nah, Mas Mas Andri Andri, Mas Andri. tinggal di mana Mas Andri? Mas Andri ini di Bandung ya. Ya udah pasarnya se Bandung mana Mas Andri? Jadi yang dibidik bukan Bandung Timur. Jadi yang dibidik adalah bagaimana caranya orang-orang se-Bandung Timur itu belanja belanja apa namanya? Belanja produk-produk yang mereka butuhkan untuk apa namanya? Untuk produk-produk apotek seperti vitamin, suplemen, terus masker dan segala itu tetap di tempatnya Mas Andri. Jadi artinya Mas Andri harus bisa lebih meyakinkan pasar bahwa belanja di tempat Mas Andri jauh lebih aman dibandingkan dengan tempat yang lain. Oke. Oke, baik. Kalau sudah clear ya Mas Andri ya. Tadi Pak Anom juga masalah eksplorasi ya. Membangun positive thinking dan untuk pasar baru dan eksplorasi. Dan ini pertanyaan dari Mas Julianot. Bagaimana menurut Pak Laks dengan adapt to a new normal dari Sandiaga? Apakah yang kita siapkan perubahan model bisnis yang sementara atau jangka panjang atau selamanya? Iya, kan new norm itu kan artinya target baru kan gitu ya. Jadi bagaimana beradaptasi terhadap target baru. Yang paling penting sekarang kan kita masuk ya seperti ini tadi gitu ya, seperti apa namanya Mbak Indi tadi itu kan langsung beradaptasi ya, langsung beradaptasi ketika tadinya dia hanya mengandalkan orang-orang untuk datang ya, jadi orang-orang datang borong itu dia seneng banget gitu ya, tapi begitu dia tidak memungkinkan gitu ya, tidak memungkinkan untuk berharap itu terjadi dengan kondisi yang sekarang, maka dia merubah pasarnya bukan lagi orang-orang datang, tapi pasarnya adalah orang-orang nggak perlu datang, tapi tetap bisa menikmati kue-kuenya dia yang lezat tanpa harus keluar rumah dengan cara yang jauh lebih aman dan dia berikan garansinya seperti itu. Itu kan beradaptasi terhadap new norm sebenarnya. Itu juga salah satu bentuk ininya. Jadi kalau ditanya bagaimana beradaptasi dengan new norm kurang spesifik juga. Norm yang di ini kan seperti apa juga kan gitu kan. Jadi jenis usahanya apa, ininya apa, pasti normnya berbeda-beda. Seperti tadi Mbak Indi tadi normnya kan pertama ya bagaimana dia bisa cash flow tetap cash in tetap bisa jalan bagus, sementara tidak memungkinkan tidak memungkinkan pasar tidak memungkinkan untuk datang, maka dia merubah normnya adalah bagaimana caranya orang-orang tetap bisa menikmati produk-produknya dia, bahkan jauh lebih masif lagi kalau perlu gitu ya, kalau perlu. Nah, dia menciptakan tatanan baru di dalam SOP-nya. New norm beradaptasi itu tergantung dari semua model bisnis yang kita masuki sebenarnya. Jadi kalau bagaimana ininya, yang paling penting applicable sih. Yang paling penting applicable. Applicable artinya bisa dijalankan oleh orang-orang kita. Kadang kita bikin normnya terlalu
terlalu canggih gitu ya, terlalu canggih sehingga butuh waktu dijalankan karena eh, apa namanya bikin bikin SOP baru, bikin ini baru dan segala macam. Idealnya itu kan kalau dikerjakan secara langsung. Bagaimana dengan kondisi orang-orang yang harus kerja di rumah, social distancing ini kan pasti membutuhkan adaptasi adaptasi baru gitu ya, adaptasi baru yang minimal orang-orang kita tetap aman dalam melayani. Banjir order perlu gitu ya. Banjir order itu yang kita harapkan. Tapi menangani order ini dengan selamat itu juga 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 bagian penting yang tidak boleh diabaikan. Ngapain juga kita banjir order tapi karyawan kita pada terjangkit semua kan juga nggak lucu juga. Ngapain juga banjir order tapi customer-customer kita akhirnya malah terjangkit gara-gara transport dari tempat kita menuju customer kita ada kontaminasi di dalam produk-produk kita yang kita jual ke mereka. Ini juga harus menjadi concern juga. Jadi intinya siapa yang bisa memberikan rasa aman kepada para customer-nya, insya Allah ini bisa bertahan. Kalau bisnis konstruksi, ya gimana lagi? Wong pasarnya sedang tidak di sana sekarang. Jadi concern pasar sedang tidak di sana. Bisnis properti, apalagi gitu ya. Cuman mungkin nanti buat para investor nanti kayaknya akan terjadi gelombang mengobral properti besar-besaran kalau masa pandemik ini berlangsung 1 tahun ke depan gitu ya. Karena apa? Mereka perusahaan-perusahaan besar juga pasti sudah butuh ini, gitu. Sudah butuh apa namanya? Sudah butuh cash in untuk Cash in baru ya. iya untuk bayar ini ketika cadangan mereka sudah habis. Kecuali kalau mereka mau main nakal ya, main nakalnya artinya mereka minta membuat perusahaannya dipilotkan gitu ya. Iya. Ya, tapi Oke, berarti sebagai balik Muslim seperti dulu Chris Mon 98 itu Pak ya. Ada penjualan properti yang cukup besar ya. cukup besar. Ini di sini pasti juga akan terjadi seperti itu. Intinya kan ketika semua orang dihadapkan pada kondisi mereka harus membayar semua kewajiban-kewajiban mereka, sementara source of income-nya nggak ada, itu persis seperti yang dialami sama si Hao tadi kan. Ketika dia butuh asupan energi, sementara dia sudah sangat lemah untuk bergerak, maka mau nggak mau dia akan tumbang dan dia akan melakukan apapun untuk tetap bisa survive kan gitu. Ada orang-orang yang cukup punya integritas, dia akan bukan menggadaikan, dia akan menjual semua asetnya, tapi orang yang tidak punya integritas, dia akan melarikan diri ke luar negeri. Baik Pak Laks, ini ada mungkin beberapa pertanyaan sejenis juga ya. Tadi Mas Eka Ahmad Fauzi ini di Cimahi, bisnisnya properti juga Pak Laks. Apakah harus berpindah eksplorasi pasar baru, apakah harus berpindah ke jenis baru? Nah, itu beberapa tadi sudah diulas ya. Iya, nggak harus berpindah sih. Dan Hanya perlu menambah pilar baru aja mungkin. Menambah pilar baru, Kang Eka. Oke, saya mau beralih ke Facebook Live nih Pak. Ada pertanyaan dari Pak Latif Abidin. Nah, izin bertanya, kita tahu harus merubah agar survive. Dengan keterbatasan yang ada, bagaimana cara dan mulai dari apa? Bagaimana caranya dan mulai dari apa? Nah, beliau bisnis percetakan ya, Jaya Print. Percetakan ya. Silakan. Iya, tentu kita harus sepakat dulu bahwa yang namanya bisnis itu hanya bisa hidup ketika pasar membutuhkan produk yang dia tawarkan kepada pasar kan gitu kan. Nah, sekarang jadi kalau harus mulai dari mana, coba identifikasi dulu masalah yang dihadapi oleh pasar sekarang apa dan pasar mau bayar masalah itu gitu loh. Kan sekarang masalah ya tetap ada dari dulu, masalah sudah banyak, tapi sekarang prioritasnya kemana? Kalau dulu orang butuh, yang teman-teman yang di properti kan juga ngerasain kalau dulu orang memang butuh rumah kan gitu, tapi sekarang nanti dulu deh nggak ada rumah, nggak ada masalah deh, yang paling penting saya bisa ngasih makan keluarga saya dulu kan gitu, misalnya seperti itu. Jadi mana yang harus didulukan? Yang harus didulukan tentu saja adalah kebutuhan dasar dari pasar itu kan mereka melihat kebutuhan dasarnya apa, dan itu yang mereka akan garap terlebih dulu. Nah, percetakan sekarang kita coba lihat, percetakan siapa yang butuh percetakan sekarang? Tidak terlalu banyak mungkin, beda dengan ini yang sebelum-sebelumnya. Karena apa ya? Semuanya juga lagi di lockdown juga kan itu, lagi di lockdown. Tapi kalau misalkan nggak terus gimana?
Kalau nggak terus ya mau nggak mau harus mencari sumber-sumber pemasukan baru. Apakah kita mau bertahan kayak si Hao tadi, stay at the maze, jadi hanya tinggal di dalam gua sampai akhirnya energinya habis dan dia akhirnya nggak terselamatkan, atau segera mencari sumber-sumber pemasukan baru walaupun ini tidak senyaman, tidak senikmat, tidak semudah sumber-sumber pemasukan di masa lalu kan gitu kan. Inti dari cerita Home of My Cheese kan sebenarnya itu. Jadi memang yang paling gampang bergerak itu adalah teman-teman UKM yang tidak terlalu banyak struktur organisasi dan segala macam itu mereka cepat itu mereka makanya diibaratkan di cerita itu seperti Sniff sama Scary itu diibaratkan makhluk yang nggak perlu berpikir panjang, yang penting adalah saya harus survive secepatnya. Karena apa? Karena kita nggak pernah tahu kok. Ya syukur-syukur puasa ini dengan kuasa Allah penyakit ini diangkat. Tapi kalau Allah masih ingin menguji kita 1 tahun, 2 tahun, gimana? Nanti kalau kita terlambat mengantisipasinya, kita sudah betul-betul sudah kehabisan energi juga. Oke, Mas Ari, berikutnya. Oke, baik. Ini saya beralih ke Bu Widi nih. Ini ada cerita yang belum tadi sempat sudah ke-mention sama Pak Laks ya. Pertanyaannya mungkin bisa nyambung dengan cerita tersebut. Untuk tren fashion dalam menyambut Ramadan dan Lebaran seperti apa ya Pak? Apa sebaiknya fokus pengadaan masker dan baju rumahan saja? Silakan Pak. Iya, Mungkin ini nyambung banyak nanti teman-teman. yang cerita Mas Edwin tuh. Iya, ini banyak teman-teman yang apa namanya? Ini ada sahabat saya di Cirebon gitu ya. Cukup mengagetkan juga. Ada beberapa sahabat saya yang mengeluhkan dia sudah menyiapkan apa namanya model-model baju Lebaran dan biasanya ini kapan lagi kan apa namanya mereka panennya ya di masa-masa jelang Lebaran ini. Tapi Allah menguji kita dengan hal-hal yang ini. Ada lagi yang sudah beberapa teman-teman saya itu sudah menyiapkan pabrik barunya supaya mereka bisa melayani pasar fashion ini jauh lebih independen tergantung suppliernya yang kan kalau punya supplier di konveksi di garment tuh yang paling susah itu masalah standarisasi. Yang kedua, kalaupun bagus pekerjaannya biasanya mereka dicaplok sama produsen-produsen lainnya kan gitu sama pemilik-pemilik brand lainnya. Jadi artinya saling membajak gitu. Akhirnya mereka mendirikan pabrik baru dengan harapan bisa lebih konsisten, bisa lebih ini dan segala macam dan momentumnya ini di Lebaran itu insya Allah akan menjadikan. Tapi Allah memberikan cobaan yang ini lagi, cobaan yang apa namanya, cobaan yang lebih menantang lagi. Ternyata semua tidak bisa digunakan kan gitu kan. Nah, tapi ada sesuatu yang luar biasa. Sahabat saya, Mas Edwin Bonardo, Mas Edwin boleh ya saya share ininya ya, saya share apa namanya pengalamannya di dalam menghadapi pasar pasar jelang Ramadan ini nyatanya ini baru dia posting 19 jam yang lalu ya. Dia baru posting 19 jam yang lalu sebentar. Ya, ini di Cirebon. Itu dia masih banyak ya. Dia 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 lagi banyak nanganin orderan dan alhamdulillah seolah-olah tidak terpengaruh dengan adanya COVID, bahkan cukup dari rumahan gitu ya, cukup dari rumahan saja tanpa harus pakai pabrik yang gede gitu ya. Artinya dia bisa tetap jalan. Ya, ini kayak mengingatkan aku sama surat Al-Mulk ayat 21 Mas, kalau nggak salah Mas. Aman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqa ya. Balaju fi wa nufun kalau nggak salah. Emangnya ada yang sanggup ngasih kalian rezeki kalau aku sudah menahannya? Sementara kalian begitu sombong dan malah menjauh dari aku. Kalau nggak salah bunyi ayatnya itu seperti itu. Di situ kan jelas disebutkan bahwa yang namanya kalau Allah tahan rezeki kita, siapa makhluk di muka bumi ini yang sanggup membukanya? Ya.
Sementara kita malah begitu sombong dan malah menjauh dari Allah. Tapi kalau Allah buka rezekinya juga, siapa juga makhluk yang sanggup menghentikannya kan gitu kan. Nah, ini terjadi juga dengan teman-teman UKM kita, sementara di tempat lain pada jerit nggak bisa jualan, mereka malah banjir order sampai sampai tetangga-tetangganya dan segala macam itu dikaryakan juga kan itu. Ya. Ini juga salah satu apa namanya? Ya salah satu penyemangat lah. Jadi artinya percaya aja rezeki itu urusan urusan Allah dengan kita gitu ya. Urusan Allah dengan kita. Eh, Tidak menutup kemungkinan bahkan ketika kita masuk di sektor properti sekalipun tetap aja kita masih bisa jual rumah dan segala macam. Makanya eh, kalau kita belajar dari guru kita gitu ya, itu kan bilangnya dalam kondisi seperti sekarang, eh, obatnya itu adalah istighfar, 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 dan istighfar gitu ya. Jadi perbanyak istighfar. Memang dalam menghadapi COVID ini kita nggak bisa hanya sekedar mengandalkan akal pikiran kita, yang ada ya taubat dan perbanyak istighfar dan perbanyak doa. Itu sudah nggak bisa ditawar lagi. Kayaknya gitu, ini sudah nggak bisa hanya sekedar mengandalkan kemampuan kita sebagai manusia. Toh kita ngadepi masalah kita sendiri aja nggak beres, apalagi ngadepin masalah orang lain kan gitu loh Mas. Ya, lanjut Pak. Ya lanjut. Oke ya. Ya, oke. Jadi Bu Widi itu tadi ya sudah dijelaskan ya, dan ada insight menarik gitu dari pelaku UMKM di bisnis fashion, Mas Edwin, Bonardo, yang ya, ternyata Edwin terus Bonardo bisa rame. lihat langsung di, Edwin Bonardo ya, ya bisa langsung lihat di Facebooknya ke dia lah. Facebooknya ya. Mm-mm. Baik, oke, ini ada Pak Hendra. Mohon pandangan Pak Laks untuk bisnis kurban, seperti apa kemungkinannya? Untuk usaha akikah mayoritas sudah mengalami drop omsetnya. Iya, kalau usaha akikah, kenapa kita harus fokus pada usaha akikahnya? Kalau kita masih bisa menawarkan, kan sekarang ibu-ibu di rumah-rumah itu mengalami kebosanan yang amat sangat sebenarnya sih. Mengalami kebosanan yang amat sangat. Sekarang ini waktunya Ghost Kitchen, ini apa namanya? Ghost Kitchen untuk untuk apa namanya, untuk aktif ya, untuk aktif di sosmed, mengambil alih dominasi dari rumah makan besar. Karena semua investasi di rumah makan besar kan sekarang sudah nggak bisa, tidak memberikan keuntungan apapun selain kepercayaan pasar kan gitu kan. Coba sekarang sebesar apapun resto kita, orang juga takut untuk datang masuk kan gitu kan. Nah sekarang udah gunakan aja Instagram, gunakan aja Facebook, tapi aktif ya, secara aktif untuk mulai menawarkan produk-produk yang kita miliki. Kalau kenapa harus akikah? Kenapa kita nggak menawarkan misalkan apa namanya, gulai kambing, sate kambing dan segala macamnya, tapi yang aman untuk dipesan oleh orang-orang ini, oleh orang-orang apa namanya, oleh orang-orang yang istilahnya sudah bosen gitu ya, sudah bosen dengan menu yang ada di rumah, setiap hari menunya itu aja. Kalau dulu kan bisa keluar gitu ya, bisa keluar, kalau sekarang kan enggak. Nah, terus bagaimana meyakinkan mereka? Ya gunakan brand dan logo yang menarik, kemasan yang menarik tentunya, dan aktif lah, aktif 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 apa namanya, aktif berpromosi ya. Gunakan Facebook, gunakan sosial media platform yang dimana banyak sekali orang-orang ngumpul di sana. Sekarang sosial media itu menjadi perhatian utama dari seluruh orang-orang yang dirumahkan ini sekarang, ya, dari seluruh orang yang dirumahkan. Toh sekarang juga artinya sudah nggak perlu, kalau dulu menunggu ada pemesanan akikah, sekarang mau akikah gimana? Wong intinya orang-orang juga takut kan gitu, juga takut. Jadi sekarang ini kayaknya orang juga sudah menunda akikahnya. Kalaupun menerima ini, kalaupun menerima apa namanya, menerima eh, bungkusan apa ya, bungkusan syukuran dari tetangganya, sekarang kan masyarakat kita sudah mulai rada parno nih Mas.
Jadi artinya ini jangan-jangan nggak steril nih, jangan-jangan nggak aman nih. Akhirnya apa? Akhirnya makanannya malah nggak dijamah dan segala macamnya. Ya. Nah, tapi ada pasar yang terbuka. Pasar yang terbukanya, pasar yang sudah mulai bosen dengan menu-menu yang ada di setiap hari ada di rumah mereka. Akhirnya apa? Mereka mencoba mencari alternatifnya di apa? Di sosmed. Siapa di area mereka di sosmed, baik di platform eh, baik di platform Facebook, baik di platform Instagram, baik di platform apa namanya GoFood. Mereka GoFood, GrabFood, mereka sekarang akhirnya larinya ke sana. Karena apa? Menurut mereka lebih praktis, lebih praktis. Begitu makanan yang dipesan itu sudah nyampe, bungkus luarnya mereka buang, yang di dalam mereka panasin lagi untuk memastikan virus itu atau kuman-kuman yang ada hilang. Nah, ini pasar baru sebenarnya. Pak siapa tadi, Mas Heri yang bertanya? Lokasi Bapak itu ada di mana ya? Pak Hendra di Tangerang, Pak. Di Tangerang. Tangerang itu kan besar Ya. sekali. Tangerang pasarnya besar sekali. Jadi artinya bombardir aja orang-orang di area Bapak untuk mereka bisa tahu gitu ya. Mereka bisa tahu bahwa Bapak punya istilahnya punya produk yang dibutuhkan sama mereka. Tapi yang paling penting adalah kualitas kualitas fotonya kali ya. Kualitas fotonya Hmm. itu harus premium. Sebentar, Pak, ambilkan satu ini ya. Satu contoh. Kebanyakan dari teman-teman ketika menawarkan barangnya di sosial media, fotonya kurang menarik. Ya, fotonya kurang menarik sehingga apa? Sudah nggak kenal, sudah nggak dikenal, fotonya nggak menarik pula kan gitu kan. Jadi yang paling penting itu tampilan yang menarik, minimal walaupun mereka nggak kenal, minimal mereka sudah lebih percaya lah gitu ya, sudah lebih percaya dari melihat tampilan fotonya aja. Sebentar. Nah, ini mungkin nanti termasuk kalau bicaranya online terus ya, Pak. Salah Betul. satu strategi online berarti ini nyambung nih, Pak, dengan pertanyaannya Bang Hamdi nih, Pak. Pak Bang Laksita sebagai guru Bang marketing Hamdi nasional mana ini? Bang up Hamdi. Bandung, Pak. Oke. Ini beliau ada pertanyaan, apa pola marketing yang tepat di saat pandemi ini sehingga bukan saja survive tapi malah meningkat seperti usaha kuliner yang Pak Laks contohkan tadi. Nah, oke. Ini mungkin salah satu tips, silakan Iya. dilanjutkan. Ini salah satu contoh ya, foto yang bagus gitu ya, foto yang menarik lah gitu ya, foto yang menarik kita bisa teman-teman bisa pelajari foto yang menarik di mana di Pinterest itu ada banyak sekali. Ini enaknya zaman sekarang itu seperti ini. Artinya kita bisa cari komparasi cara motret yang bagus gitu ya, cara motret yang bagus. Terus cara menyajikan makanan yang bagus. Ini masih terlihat ya di screen masih terlihat ya Mas ya? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Ini kan cara mereka motret aja itu sudah sangat menarik perhatian gitu loh. Nah, tinggal teman-teman kalau punya produk apalagi kuliner dan segala macamnya ini saatnya apa ghost kitchen ya. Ghost kitchen itu modalnya selain makanannya enak dan segala macam tapi cara menyajikannya di dalam poster-poster kita kan gitu kan. Dalam poster-poster kita ya seperti inilah kan gitu kan. Nah, ini kan semuanya terlihat menarik gitu ya. Semuanya terlihat menarik. Nah, bagaimana membuat orang yang ada di rumah gitu ya, bagaimana membuat orang yang ada di rumah itu istilahnya kemecer lah gitu loh ngeliatin. Ya seperti ini aja, ini kan, loh kita sudah bisa melakukannya dengan video bahkan. Jadi untuk membuat orang lebih lebih tertarik lagi dengan sosial media gitu. Dengan sosial media ini enak banget kita bisa memasukkan video-video ini langsung masuk eh, ke dalam HP orang-orang yang kita bidik bahkan sampai ke tempat tidur mereka masing-masing. Ini satu hal yang sebelumnya sangat tidak mungkin dilakukan di era-era konvensional. Oke, Mas Ari. Baik, Pak. Oke, Genpreneur semua, masih menarik sebenarnya diskusi dengan
Pak Laks ya, dengan pengalaman beliau sebelumnya sebagai CEO di salah satu gedung pertemuan di Jakarta, dan beliau berhasil membukukan banyak prestasi juga di situ, dan juga sosok beliau yang sudah apa menerbitkan beberapa buku ya. The Great Marketing Roadmap, nah, ini The Tai Chi Strategy, dan Ten Greatest Advertising Secret. Nah, ini buku-buku yang sudah beliau terbitkan ya. Tapi waktu juga nih yang membatasi, karena sudah 5 menit lagi menuju jam 10 nih. Dan saya yakin teman-teman serta Pak Laks juga punya agenda kegiatan lainnya. Untuk itu mungkin saya persilakan Pak Laks memberikan closing statement, dan saya mohon maaf kalau teman-teman yang mau bertanya atau pertanyaannya belum dijawab, tapi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan sejenis tadi yang memang sudah dijawab oleh Pak Laks ya, walau plus minusnya, tapi mirip sekali. Saya utamakan beberapa pertanyaan lain yang berbeda. Silakan Pak Laks untuk menyampaikan closing statement di session kita kali ini. Ya, kalau kita melihat kondisi seperti ini kan kita perlu mensikapi dari dua sisi ya. Di satu sisi ini adalah peringatan gitu ya. Kenapa ini kita sebutnya peringatan yang keras sekali dari Allah kepada kita semua? Karena terjadinya tidak di Indonesia saja gitu ya, tapi di seluruh dunia ya. Seluruh dunia itu betul-betul di shutdown gitu ya. Jadi perbanyak. Jadi mari kita bertobat, perbanyak istighfar, dan perbanyak doa. Tapi tentu saja karena kita punya kewajiban-kewajiban yang lain yang kita nggak mungkin mendolimi karyawan kita juga nggak mungkin mendolimi supplier-supplier kita, maka kita harus terus mencari cara bagaimana agar kita tetap bisa menjaga mereka semua ketika pandemik ini selesai, Allah angkat penyakit ini, kita tetap bisa, bisnis kita tetap bisa eksis, nama baik kita yang paling susah itu adalah sebenarnya membangun nama baik. Nama baik itu membangunnya bertahun-tahun, tapi dalam hitungan detik nama baik itu bisa lenyap seketika. Bisnis boleh hancur, tapi nama baik tidak boleh. Karena apa? Karena bisnis hancur bisa dibangkitkan lagi ketika kita masih punya nama baik. Tapi kalau nama baik sudah hancur, mau bisnis apapun, tetap aja bisnis kita akan susah sekali direspon positif oleh pasar. Tentu dalam kondisi COVID, masa pandemi COVID seperti ini, tidak ada cara lain selain perbanyak istighfar dan menambah pilar-pilar baru ya, menambah pilar-pilar baru yang lebih produktif agar membuat usaha kita tetap bisa bertahan, tentu saja dengan memodifikasi ya, dengan memodifikasi semua aturan-aturan SOP dan semua hal-hal yang kita butuhkan untuk diberlakukan di usaha kita, terutama menyangkut kondisi karyawan-karyawan kita yang mau nggak mau terpaksa harus bekerja di rumah. Ini tentu tantangan buat kita semua. Tapi bukan pengusaha namanya kalau tidak sanggup memecahkan cracking code yang istilahnya diujikan Allah kepada kita. Mungkin itu aja pertemuan dengan kami. Mohon maaf kalau tidak bisa menjawab banyak hal dari pertanyaan teman-teman. Mohon maaf juga kalau ada salah kata dalam penyampaian materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.